Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim sambil menunggu tiba waktu salat berikutnya, yang mana pada ini semua terdapat keutamaan yang banyak yang Nabi SAW menyebut sebagai ribat atau jihad, menunggu tiba waktu salat berikutnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Masih kita melanjutkan mempelajari tafsir surah Al-Baqarah. Kemarin kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu ayat ke-26, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, ya, bahwa orang beriman dapat memahami hikmah dari perumpamaan itu, sedangkan orang-orang kafir karena kedangkalan ilmu mereka, ya, mereka tidak dapat mengambil hikmah dan pelajaran, sehingga orang kafir semakin bertambah sesat, sedangkan orang beriman semakin bertambah keyakinan dan keimanannya. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudillu bihi illal fasiqin." Tidak ada yang Allah sesatkan kecuali karena keadaannya yang fasik. Baik, pada hari ini kita akan pelajari ayat ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Setelah itu kita akan pelajari tafsirnya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun. Silakan. Panjangan ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Huwa alladhi ya'lamu ma fil ardi jami'an thumma istawa ila
Ya, baik. Kita cukup 3 ayat dulu. Baik, di ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan yang Allah buat kecuali orang-orang yang fasik. Bagaimana keadaan mereka? Ya. Ibrahim, ya. Bagaimanakah keadaan mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keadaan mereka sehingga Allah sesatkan adalah karena alladzina yanquduna ahdallah, mereka suka melanggar perjanjian, ya, yang mereka adakan antara mereka dengan Allah min ba'di mitsaqih, setelah perjanjian itu dikokohkan atau dikuatkan. Ya. Kita lihat apa maksud perjanjian itu. Ya. Misalnya adalah mereka berjanji bahwa dalam hidup di dunia mereka akan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah. Berjanji untuk menaatinya serta mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah. Ya, sebagai amanah atau tugas yang Allah bebankan kepada manusia. Jadi sebelum Allah Azza wa Jalla tawarkan amanah ini ya kepada manusia, Allah tawarkan dulu kepada makhluk-makhluk yang besar, langit, bumi dan gunung-gunung, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, sesungguhnya kami menawarkan terlebih dahulu kepada langit, bumi dan gunung-gunung amanah. Amanah maksudnya apa? Beban beribadah, tugas. Selama hidup siap menjalankan tugas itu. Tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Ya. Tetapi makhluk-makhluk besar ini merasa tidak sanggup, khawatir di tengah perjalanan mereka tidak sanggup memikulnya. Ya, fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha, khawatir. Wa hamalaha al-insan, tapi yang menyatakan siap adalah manusia. Wa kana al-insanu zaluman jahula, tetapi sayangnya manusia itu sangat zalim lagi sangat jahil, ya. Sehingga kenyataannya mereka tidak menjalankan tugas ini, ya. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah menyembah selainnya, seperti mereka yang tidak beragama Islam, ya. Mereka menyembah selain Allah, atau yang beragama Islam tapi tidak mengisi hidupnya dengan beribadah minimal yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Ini termasuk melanggar perjanjian, ya, termasuk melanggar perjanjian. Ya. Apalagi Allah ingatkan dengan diutus Rasul, diturunkan kitab agar mereka ingat terhadap amanah ini, siap memikulnya, menyembah hanya kepada Allah dan mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah, ya. Di samping itu juga mereka, maksud dari melanggar perjanjian adalah di samping lupa sama tugas atau kewajiban yang dibebankan. Jadi tugasnya apa, Pak? Menyembah hanya kepada Allah dan mengisi hidup di dunia dengan beribadah minimal yang Allah wajibkan, gitu ya. Ini tugas kita selama hidup di dunia, menyembah hanya kepada Allah dan mengisi hidup kita dengan beribadah minimal yang Allah wajibkan. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Nah, ini tugas. Nah, kalau kita malah menyembah selain Allah atau tidak mengisi hidup di dunia dengan beribadah, namanya melanggar perjanjian. Maka nanti akibatnya Allah sesatkan, ya. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diikat. Kan sebelum kita terlahir ke dunia, Allah juga mengadakan perjanjian di surah Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari keturunan Adam, ya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Iya, ya, kami jadi saksi engkau sebagai Tuhan kami. Kata Allah,
Ang taqulu wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala dhuhurihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ya. Ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian itu, ya, Allah adakan ikatan ini supaya kalian enggak menyatakan pada hari kiamat kami enggak ingat kok dengan perjanjian ini. Nah, itu. Apalagi Allah utus rasul, apalagi Allah turunkan kitab supaya ingat kita perjanjian ini, ya. Kemudian apalagi keadaan mereka sehingga Allah Azza wa Jalla sesatkan wa yaqta'una. Nah, sebelum ke sini kita lihat lanjutan, ya. Di samping itu mereka juga melanggar ajaran Allah dengan memutuskan tali silaturahim. Silaturahim itu istilahnya antar kerabat, dia jauh-jauhan, bermusuhan, padahal saudara, sesama saudara, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi, ya, dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ada juga yang berpendapat, kita sebelum ke arah sana, bahwa perjanjian ini adalah perintah Allah untuk mentauhidkannya, sebagaimana tertera di surah Al-Araf yang tadi saya bacakan. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil wasyhadahum ala dhuhurihim. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah adakan hal itu adalah agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam, ya, adalah orang-orang yang lengah lalai terhadap, ya, perjanjian ini, ya. Ada juga yang berpendapat, jadi ini pendapat-pendapat para mufassirin, ya, bahwa perjanjian pada ayat di atas adalah perjanjian yang Allah ambil dari para nabi dan umat mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertera di surah Ali Imran 81. Ya. Apa firman Allah Ta'ala di surah Ali Imran ayat 81? Wa idh akhadallahu mitsaqal ladin wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah ngambil perjanjian dari para nabi, ya. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Sungguh apa saja yang aku berikan kepada berupa kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalau nanti datang kepadamu kitab, hikmah, ya, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, datang rasul setelahnya, la tu'minunna bihi, kamu pasti akan beriman, wa la tansurunnah, dan kamu akan menolongnya, ya. Akhadtum ala dzalikum isri, kata Allah, apakah kamu siap menerima perjanjian itu? Ya, gitu. Qalu bala, iya, mereka mengatakan, ya, di surah Ali Imran ayatnya ini. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, qalu bala, ya, aqrartum, ya. Nah, ini dia. Seakan-akan gini, Allah Azza wa Jalla ngambil perjanjian dari nabi dan umatnya. Kalau nanti datang kepadamu, ya, kitab dan hikmah, dan dikuatkan dengan rasul yang membenarkan sejalan dengan apa yang kamu pegang ini, kamu siap beriman dan membelanya? Ya, Allah kuatkan. Aqrartum, kamu siap mengakui dan ngambil perjanjian terhadap hal itu, ya, dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka mengatakan aqrarna. Qalu aqrarna, ya, kami siap. Ya, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya, saksikan, aku termasuk, ya, menjadi saksi bersama kamu. Nah, lihat kepada orang Yahudi kan Allah suruh Nabi Musa alaihissalam dan umatnya Bani Israel, kalau datang Nabi setelahnya akan beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa dan umatnya kalau datang kepada kalian, ya, Nabi, ya, yang
sama seruannya, inti ajaran sama dengan yang disuruh oleh Nabi Isa alaihissalam, tauhid. Kamu siap beriman? Mereka semua mengatakan aqrarna, iya kami siap beriman dan kami akan menolongnya. Tapi lihat orang-orang Yahudi, ya, dulu mereka kan di surah Al-Baqarah diterangkan juga, mereka dulu mengancam orang-orang musyrik, nanti akan datang, ya, ke tengah-tengah kami seorang rasul dan kami akan berperang bersamanya mengalahkan kalian. Janji mereka itu orang-orang Yahudi. Tapi ternyata ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi orang yang pertama kali kafir. Nah, ini namanya ingkar janji, gitu ya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini tertuju kepada orang-orang ahli kitab dan kaum munafik di antara mereka. Ya, maksud melanggar perjanjian adalah perjanjian mereka dengan Allah dalam Taurat untuk mengamalkan isinya dan mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus. Kan ada nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat, membenarkan beliau dan apa yang beliau bawa, ya. Tapi mereka melanggar perjanjian itu. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW setelah mengenalinya, bahkan saking kenalnya bahwa Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul seperti mereka mengenali anak mereka sendiri, gitu ya. Dan mereka menyembunyikan ilmu yang mereka tahu tentang kebenaran beliau. Pura-pura itu bukan Nabi, ya. Sehingga orang-orang musyrik semakin punya alasan untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Juga tidak mau memberitahukan kepada manusia bahwa nama beliau ada tertera dalam kitab mereka. Dan mereka lempar kitab mereka ke belakang punggung mereka serta menjualnya dengan harga yang murah. Nah, jadi ini termasuk cakupan dari melanggar perjanjian. Janji mereka untuk mentauhidkan Allah malah menyembah selainnya. Janji mereka akan beriman kepada Nabi dan Rasul yang datang setelahnya, mereka malah nggak beriman. Nah, ini dia alladzina yaquduna ahdallah. Maka layak kalau Allah sesatkan, ya. Di samping itu juga wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Apa yang dimaksud dengan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung? Ada beberapa tafsir. Ya, Allah memerintahkan kita menyambung tali silaturahim, wasilul arham dalam hadis. Sambunglah tali silaturahim. Tapi mereka malah memutuskan, ya, dengan cara, ya, musuhan antar sesama kerabat dan saudara. Ada juga yang menafsirkan lebih luas lagi, yaitu memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan berupa hak-hak. Manusia punya hak tidak diberikan, ya. Suami tidak memberikan hak istri, hak nafkah, ya, atau kepada anak hak nafkah, ya. Misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah punya hak untuk diimani dan diibadahi. Dia malah gak beriman dan malah menyembah selainnya. Rasul punya hak, harusnya beriman, mencintainya, membelanya, tapi malah diingkari, ya, tidak dibela, bahkan dimusuhi, bahkan diperangi, ya. Termasuk juga, ya, tidak memenuhi hak orang tua, kerabat dan orang lain. Jadi lebih luas lagi, bisa jika maksudnya seperti itu. Jadi sifat-sifat yang Allah sesatkan begitu: ingkar janji, tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi hak yang lain, gitu ya. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka mengadakan kerusakan di muka bumi. Apa maksud mengadakan kerusakan? Ya, jadi dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Karena kan bumi ini Allah perbaiki dengan ketaatan, ya. Dan Allah perbaiki dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia malah melakukan berbagai macam kemaksiatan dan menghalangi manusia dari beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sama saja mengadakan kerusakan. Bumi jadi berkah, langit menurunkan hujan, buminya menumbuhkan tanam-tanaman, suasananya aman, damai, tentram, ya, penuh dengan kebahagiaan. Bisa dia cabut ini kalau kita melakukan kemaksiatan. Karena firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh
Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan, ya, dengan melakukan berbagai macam pelanggaran dan kemaksiatan. Ya, termasuk juga menghalangi manusia dari beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan membuat citra buruk bahwa beliau itu begini. Kemudian nggak ada nama beliau tertera dalam kitab kami, ya, beliau itu bukan seorang nabi, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini termasuk mengadakan kerusakan. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi, ya, di akhiratnya, ya. Sama seperti di surah Ar-Ra'd ayat 25, ya. Sehingga ia nggak memperoleh kebahagiaan yang kekal abadi, ya, terhalang dari memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memperoleh kebalikannya itu neraka. Mereka itu orang-orang yang rugi. Usahanya di dunia rugi karena Allah akan memenangkan agamanya, dan di akhiratnya, ya, sia-sia amalnya, ya, dan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, dari ayat 26 dan 27 kita dapat menarik banyak kesimpulan, di antaranya sini malu jangan sampai, kalau yang tadi yang dari ayat yang pertama, innallaha la yastahi, sebenarnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Malu jangan saya menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan yang baik, mengucapkan yang benar, dan memerintahkan kebenaran. Ya, ini ayat yang sebelumnya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak malu menerangkan yang hak meskipun dengan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Yang kedua, perlunya membuat perumpamaan agar lebih mudah dipahami, ya. Kadang Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan berhala dengan sarang laba-laba. Saking lemahnya berhala seperti sarang laba-laba. Kita lihat sarang laba-laba itu kan kalau panas nggak melindungi yang bagian dalamnya dari panas. Kalau hujan bagian dalamnya juga kena hujan, dan paling mudah diobrak-abrik saking lemahnya. Maka kata Allah, matsalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamatsalil ankabuti takhadat baita. Perumpamaan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung seperti laba-laba yang buat rumah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, dan sungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Paling mudah diobrak-abrik, tidak melindungi orang yang ada di dalamnya. Panas kena panas, hujan kena hujan, gitu ya. Maka para penyembah patung dan berhala, ya, patung dan berhala nggak bisa melindungi mereka. Jangankan melindungi penyembahnya, melindungi patung diri mereka sendiri nggak bisa. Bagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menghancurkan patung dan berhala, mereka nggak bisa melindungi diri mereka sendiri. Kemudian keadaan orang-orang beriman di hadapan wahyu Allah semakin bertambah iman dan kebaikannya, semakin yakin akan kebenaran firman Allah. Sedangkan orang-orang kafir, ayat-ayat ini bukannya malah mendapatkan hidayah, tapi malah bertambah kesesatan dan keburukannya. Ya, sama, sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun, sama saja. Mau dikasih peringatan atau tidak, mereka juga tidak beriman. Lalu apa faedahnya kita nyampaikan? Ya, menegakkan hujah bahwa mereka sudah disampaikan, diingatkan. Gitu. Kok bisa seperti itu? Ya sudah, Allah tutup hatinya, ya, cap hatinya. Makanya kemarin saya sampaikan, saya udah ngasih, saya pernah lagi ada orang kebaktian, saya mau selesai, saya datengin mau diskusi, gitu, diskusi, ngajak mereka berpikir. Ya, kira-kira pantas nggak nyembah Yesus, gitu saya bilang. Ya, pokoknya saya terangkan bukti-bukti bahwa Yesus itu seorang nabi dan rasul, hamba Allah. Ya, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya tunjukkan nih di dalam kitab mereka juga, Injil, disebutkan beliau nggak pernah menyatakan untuk nyembah dirinya. Bahkan dia menyuruh seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, innallaha rabbi wa rabbukum. Saya sebutkan bukti-buktinya, tapi kok nggak juga beriman, gitu. Pakai akal, saya kuatkan pakai akal, pakai dalil nakli yang ada dalam kitab mereka dan dalam kitab Al-Quran, saya tunjukkan, kok nggak beriman juga ya? Jawabannya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu karena Allah sudah mencap
udah stempel. Kalau udah stempel udah susah diharapkan. Maka lalu apa faedahnya? Nyampaikan ya sudah negakin hujah aja. Maksudnya kita gak usah sedih kalau ternyata mereka nggak beriman. Kok susah banget ya? Cuma nunggu Allah Azza wa Jalla takdirkan aja beriman gitu. Kalau untuk kita susah mengharapkan gitu. Padahal kebenaran itu jelas sekali, mudah dicerna dan nyambung ya gitu. Nggak susah memikirkan, tapi kok nggak beriman juga gitu. Kenapa gitu? Itu karena Allah sudah capek, makanya ya sudahlah, yang penting kita udah sampaikan gitu doang ya. Nah kemudian dalam ayat ini juga peringatan akan bahaya berbuat fasik, melanggar aturan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya mengakibatkan melanggar perjanjian, memutuskan apa yang diperintahkan untuk disambung, mencegah perkara yang ma'ruf dan seterusnya. Dan akhirnya Allah Azza wa Jalla sesatkan. Nah itu jelas ya Pak ya, tafsir ayat yang ini. Ayat berapa ini? Ayat 27 ya, maksudnya jelas ya. Ya kan faedah tafsir ini kayak gini supaya semakin jelas maksudnya. Satu ayat lagi kita coba pelajari tafsirnya. Ayat 28 dan 29 ya, menetapkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Juga menetapkan akan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla membangkitkan manusia. Bukti-bukti akan kekuasaannya ya. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla ya, menciptakan langit dan bumi, dan bahwa Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sampai aja kita coba pelajari. Kata Allah, kaifa takfuruna ya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kok kalian ingkar kepada Allah ya. Bisa di sini bagaimana kau mengingkari keberadaan Allah, seperti orang-orang apa? Ateis ya. Atau bagaimana kamu malah sampai menyembah selain Allah, padahal bukti akan adanya Allah dan bukti keberhakan Allah untuk diibadati itu sudah sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya ya. Pertama, bukti akan adanya Allah ya. Dari mulai adanya makhluk menunjukkan adanya Khaliq. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya. Gak usah jauh-jauh, di sekitar kita ya banyak benda-benda. Kalau ada orang bilang AC ini terwujud dengan sendiri, kita percaya nggak? Nggak bakal percaya. Lampu ada sendiri, nggak ada yang buat, nggak bakal percaya. Ini semua tiba-tiba jadi musola, nggak ada yang bangun, percaya nggak? Itu secara akal aja udah menolak akan adanya makhluk tanpa ada Khaliq. Mereka mengatakan masalahnya saya itu nggak melihat proses pembuatannya, musola ini kapan, dipasang lampu kapan, dipasang AC kapan, ya gitu. Nggak bisa itu dijadikan alasan. Ya gitu, hanya karena kita tidak melihat penciptaan langit dan bumi, kita katakan nggak ada yang nyiptain, ini semua sudah ada saja. Saya terlahir dalam keadaan saya sudah melihat ada langit, ada bumi, ada berbagai macam ya, mungkin gunung-gunungnya, lautannya, hewan-hewan, sehingga karena saya nggak melihat proses kapan diciptakan, saya anggap itu semua ada dengan sendiri. Nggak bisa. Sebagaimana ini juga sama, nggak bisa dibenarkan hanya karena kita datang ke sini. Saya datang ke sini sudah ada lampu, sudah ada AC, sudah ada ini semua, kita katakan ini ada dengan sendirinya. Nggak bisa. Pasti ada yang mengadakannya. Ada firman, Al-Quran firman Allah Ta'ala. Kira-kira ada firman, gak ada yang berfirman gimana? Gitu. Ada tulisan, gak ada yang nulis gimana itu? Kan gak, secara akal-akal menolak. Bahkan kalau ada orang datang kepada kita, saya lihat ada motor jadi sendiri. Kira-kira orang begini gimana? Artinya orang majnun, orang gila. Maka orang-orang ateis ya sebenarnya udah gak pakai akal lagi. Ya, akalnya nggak dipakai. Maka kata Allah, gimana kalian kok sampai ingkar kepada Allah? Padahal buktinya itu banyak banget. Itu maksudnya. Atau bagaimana kalian ingkar kepada keberhakan Allah untuk diibadati? Padahal kalian tahu, ya, yang menciptakan, yang berkuasa, yang mampu mengabulkan doa kan Allah. Ya. Kenapa kalian malah menyembah selainnya? Antara sesama kalian, sesama makhluk, apalagi lebih lemah keadaannya daripada kalian ya. Bagaimana pernah kita lihat
Ya, ada yang nyembah macam-macam. Ya, di samping yang nyembah patung, ada juga yang nyembah binatang. Di India ada yang nyembah monyet, ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah tikus. Ya, secara akal itu nolak gitu San. Maka kata Allah, kenapa kalian ingkar akan adanya Allah, keberhakannya untuk diibadati? Coba perhatikan. Wa kuntum amwata, padahal kamu dulunya mati. Ya, nggak ada sama sekali. Ya. Apakah kita muncul secara tiba-tiba? Kita merasakan hal itu? Atau kita yang bikin diri kita sendiri? Itu semua kita nggak ngerasa. Ya. Gitu. Pasti ada yang mengadakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulunya kamu mati. Tidak ada sama sekali. Ya, 104. Apakah kamu muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan? Atau kau merasa demikian? Atau kau menciptakan dirimu sendiri? Padahal sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menciptakan sesuatu. Nggak ada mengadakan sesuatu. Gimana gitu ya? Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Ya, ini sama seperti firman Allah Ta'ala di surah Tur. Ya, am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Mereka ya, ini saya ulangi dulu. Berarti sampai selesai ini. Ya. Nah itu, kemudian Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kamu lagi. Ya, tsumma yuhyikum, dan kemudian menghidupkan kamu kembali. Ya. Ya. Ayat ini sama seperti firman Allah di surah Ghafir. Ya. Rabbana amatna thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Ya. Menghidupkan kami 2 kali juga. Fa'tarafna bidunubina, lalu kami pun mengakui dosa-dosa kami. Ya. Nah, ini Allah adakan, ya, hidupkan, ya, sebelumnya ya mati, kemudian dihidupkan lagi, mati, kemudian dihidupkan lagi. Ya. Kemudian summa ilaihi turja'un, ya, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Pertanyaan di sini maksudnya adalah takjub, menunjukkan keanehan, atau taubih, mencela dan mengingkari. Yani bagaimana kamu yang orang musyrik bisa ingkar akan keesaan Allah, menyekutukannya dengan sesuatu, padahal ada bukti yang nyata akan keesaannya pada diri kamu. Bukankah kamu dulunya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, lalu Dia matikan kamu setelah tiba ajalmu dan membangkitkan lagi, dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk dihisab dan diberikan balasan. Di samping itu, kamu semua berada di bawah kekuasaannya. Lalu apakah pantas kamu ingkar kepadanya? Bukankah yang demikian merupakan kebodohan yang sangat? Bahkan yang sepatutnya kamu lakukan adalah beriman kepadanya, bertakwa dan bersyukur, takut terhadap azabnya dan berharap pahalanya. Jadi intinya adalah yang aneh kok sampai ada manusia yang ingkar kepada Allah. Ya, ingkar keesaan Allah seperti orang-orang musyrik, ingkar adanya Allah, padahal kita dulu nggak ada, kemudian Allah yang mengadakan. Ya, jadi itu secara umum, dan pada ayat ini juga terdapat dalil akan kuasanya Allah membangkitkan manusia setelah mati. Karena kalau Dia mampu mengadakan kita sebelumnya nggak ada, apalagi mengadakan setelah sebelumnya ada, tentu lebih mudah lagi. Jadi di ayat ini juga terdapat bantahan, ya, terhadap mereka yang mengingkari. Ini ya, saya kira cukup maksud dari ayat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. 2 ayat yang penting bisa dipahami sedikit-sedikit. Ya. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, kita diskusi saja supaya suasana hidup, supaya semakin jelas maksud. Mungkin ada yang belum jelas bisa disampaikan. Padahal kamu tahu
dahulunya masuk berarti nggak ada ya Pak? Iya betul, nggak ada. Betul. Kita kan dulu nggak ada. Ya. Kemudian Allah mengadakan. Kalau kita kira-kira kan nggak ada itu nol lah anggap. Nol kira-kira bisa nggak jadi satu? Nggak mungkin. Nol tambah nol, nol gitu. Nah, gitu. Kalau kaidahnya begitu. Ya, pasti ada yang mengadakan. Iya. Masalah orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah dijelaskan ya. Iya. Dia sering mengalami kitab sendiri, Taurat yang walaupun ada yang Muhammad bilang nggak ada, selalu dibunuh. Dan sampai sekarang saat detik ini pun mereka tuh tetap memerangi kita secara fisik maupun secara ajaran. Itu dunia sepertinya kalah sama mereka gitu. Kasih orang Yahudi gitu. Gua semua dikasih Yahudi gitu. Itu kira-kira gimana ya cara kok begitu ya mereka gitu ya? Gimana kan kalau kita mengukur dari suratan dari Allah itu, adakah bisa mungkin bisa perubahan atau perlawanan terhadap mereka? Iya. Jadi dalam Al-Quran kan ada ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan buat manusia. Terkadang kebatilan menang ketika mungkin orang-orang mukmin lalai terhadap kewajibannya terhadap agama, tidak melaksanakan ajaran agama. Allah menangkan dulu, tapi ketika kita kembali kepada agama, saatnya kita akan Allah kumpulkan. Gitu. Memang dulu juga kan kayak dalam perang Uhud misalnya, perang Badar kita menang, tapi dalam perang Uhud kita kalah. Nah itu, kalau kita lihat penyebabnya ketika itu kelalaian ya kaum muslimin, para sahabat ketika itu mereka lupa arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan turun, meskipun kaum musyrik udah pada lari kocar kacir, mereka malah karena ghanimah sudah ngumpul, wah dianggap sudah menang dan mereka kabur pada turun dari bukit. Nah, ternyata dimanfaatkan oleh orang musyrik. Ketika itu ya ketika Khalid bin Walid masih kafir, ya beliau langsung putar balik. Dari balik kemudian nyerang dari belakang, dihabisin kaum muslimin sehingga nah itu. Jadi memang sebab kekalahan itu adalah ketika melanggar aturan agama. Gitu. Ketika kaum muslim sekarang kalau kita lihat umumnya kaum muslimin sholat ditinggalkan, perempuan-perempuan zaman sekarang memamerkan aurat, gimana akan jaya menang gitu? Nah itu karena pakaian perempuan pada minim, yang laki-lakinya remaja-remaja kita pada ninggalin sholat, lebih senang ngumpul di kafe, gitu ya kan? Sampai pagi pulang nggak sholat subuh, gimana mau menang gitu? Nah itu. Kalau kita kembali kepada agama, keluarga kita ingatkan, insya Allah saya yakin Allah akan menangkan lagi. Gitu. Saya kira itu. Jelas Pak ya? Salah sedikit-sedikit, yang penting bisa dipahami. Cukup ya Pak ya? Karena sudah waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.